2. Isaac Newton 1642 sampai 1727. Isaac Newton, ilmuwan terbesar dan paling berpengaruh yang pernah hidup, dilahirkan di Woolsthorpe, Inggris pada hari Natal 1642, tahun yang sama Galileo wafat. Seperti Muhammad SAW, dia dilahirkan setelah ayahnya wafat. Sebagai seorang anak, dia menunjukkan pemahaman mekanika yang besar dan sangat terampil dengan kedua tangannya. Walaupun cerdas, dia kurang memperhatikan pelajaran di sekolah dan tidak menonjol. Ketika remaja, ibunya mengeluarkan dia dari sekolah dengan harapan dia akan menjadi seorang petani yang berhasil. Untungnya, ibunya berhasil dibujuk bahwa bakat utama Isaac ada di tempat lain, dan pada usia 18, dia masuk Universitas Cambridge. Di sana, dia dengan cepat menyerap apapun yang pada masa itu diketahui sebagai ilmu pengetahuan dan matematika, dan segera melakukan riset independennya sendiri. Antara usia 21 sampai 27 tahun, dia meletakkan fondasi bagi teori-teori ilmiah yang nantinya akan mengubah dunia. Pertengahan abad ke-17 merupakan periode demam ilmu pengetahuan. Penemuan teleskop di awal abad telah mengubah seluruh studi ilmu astronomi. Filsuf Inggris Francis Bacon dan filsuf Prancis René Descartes mendesak para ilmuwan di seluruh Eropa untuk berhenti mengandalkan otoritas Aristoteles, serta untuk berani bereksperimen dan melakukan pengamatan sendiri. Apa yang didakwakan Bacon dan Descartes telah dipraktikkan oleh Galileo. Pengamatannya terhadap bintang-bintang dengan memakai teleskop yang baru saja ditemukan telah mengubah studi ilmu astronomi, dan eksperimen-eksperimen mekanikanya telah meletakkan apa yang kini dikenal sebagai hukum gerak pertama Newton. Ilmuwan-ilmuwan besar lainnya seperti Wilhelm Harvey yang menemukan peredaran darah, dan Johannes Kepler yang menemukan hukum-hukum yang menggambarkan pergerakan planet mengelilingi matahari, membawa informasi dasar baru bagi komunitas ilmiah. Tetap saja, ilmu pengetahuan murni masih merupakan mainan kaum intelektual. Belum ada bukti bahwa ketika diterapkan pada teknologi, ilmu pengetahuan akan mengubah seluruh cara hidup manusia, seperti yang diramalkan Francis Bacon. Walaupun Kopernikus dan Galileo menyingkirkan beberapa pemahaman ilmu pengetahuan kuno yang keliru dan menyumbangkan pemahaman yang lebih besar pada alam semesta, tapi belum ada kumpulan pemikiran yang dirumuskan. Kumpulan rumus yang bisa mengubah fakta-fakta yang tampaknya tak saling berhubungan ini menjadi sebuah teori yang utuh. Teori yang sanggup membuat prediksi-prediksi yang bersifat ilmiah. Adalah Isaac Newton yang memberikan teori utuh itu dan menempatkan ilmu pengetahuan modern ke jalan yang ditempuhnya sampai saat ini. Newton selalu enggan menerbitkan hasil-hasil penelitiannya, walau dia telah merumuskan banyak ide dasarnya di balik sebagian besar karyanya sampai tahun 1669. Tapi kebanyakan teorinya baru dipublikasikan lama setelah itu. Salah satu penemuan pertamanya yang diterbitkan adalah karya terobosannya tentang sifat cahaya. Dalam serangkaian percobaan yang teliti, Newton menemukan bahwa cahaya putih sebenarnya merupakan campuran dari semua warna pelangi.
Dia juga membuat analisis terperinci soal konsekuensi hukum-hukum cermin dan pembiasan cahaya. Dengan menggunakan hukum-hukum ini, pada 1668, dia merancang dan benar-benar membangun teleskop reflektif, jenis teleskop yang dipakai dalam pusat-pusat pengamatan perbintangan besar saat ini. Penemuan-penemuan ini bersama hasil dari banyak percobaan optikal yang dilakukannya disajikan Newton di hadapan British Royal Society ketika dia berusia 29 tahun. Prestasi-prestasi Newton dalam bidang optik saja mungkin sudah membuatnya mendapatkan tempat dalam buku ini. Namun prestasi-prestasinya itu dipandang kurang penting bila dibandingkan dengan yang dicapainya dalam bidang matematika murni dan mekanika. Kontribusi besarnya dalam matematika adalah penemuan kalkulus integral yang mungkin telah ditemukannya ketika berusia 23 atau 24 tahun. Penemuan ini pencapaian terpenting dalam matematika modern. Bukan hanya benih yang melahirkan begitu banyak teori matematika modern, melainkan ini juga alat esensial dalam kemajuan ilmu pengetahuan modern yang mustahil terjadi tanpa penemuan ini. Bila Newton tidak melakukan apapun selain ini, penemuan kalkulus integral ini saja sudah akan menempatkannya di posisi yang tinggi dalam daftar ini. Meski begitu, temuan terbesar Newton adalah dalam bidang mekanika, ilmu tentang pergerakan benda-benda. Galileo telah menemukan hukum gerak pertama yang menggambarkan gerakan benda jika tidak dipengaruhi kekuatan dari luar. Tentu saja, dalam praktiknya, semua benda dipengaruhi kekuatan dari luar. Dan masalah terpenting dari mekanika adalah bagaimana objek bergerak dalam situasi seperti itu. Masalah ini dipecahkan oleh Newton dalam hukum gerak keduanya yang terkenal, yang mungkin dapat dipandang sebagai hukum paling mendasar dari fisika klasik. Hukum kedua dijabarkan secara matematis dalam persamaan F sama dengan M kali A, menyatakan bahwa percepatan sebuah objek, misalnya rasio perubahan kecepatannya, setara dengan jumlah gaya yang bekerja pada objek tersebut dibagi massa objek. Selain kedua hukum pertama itu, Newton menambahkan hukum gerak ketiganya yang juga terkenal, yang menyatakan bahwa untuk setiap aksi, misalnya kekuatan alam, pasti terdapat reaksi yang sama dan reaksi yang berlawanan. Dan yang paling terkenal dari hukum-hukum ilmiahnya, hukum gravitasi universal. Himpunan 4 hukum ini jika digabungkan membentuk sebuah sistem utuh yang bisa dipakai untuk menyelidiki dan meramalkan perilaku hampir semua sistem mekanik makroskopik, dari ayunan pendulum sampai gerak planet dalam orbit mereka mengelilingi matahari. Newton tak hanya menyatakan hukum-hukum mekanika ini, dia pun menggunakan alat matematika kalkulus, menunjukkan bagaimana hukum-hukum fundamental ini dapat diterapkan sebagai jalan keluar dari masalah-masalah nyata. Hukum-hukum Newton bisa dan telah diterapkan pada begitu banyak masalah ilmiah dan permesinan. Selama hidupnya, penerapan paling dramatis dari hukum-hukumnya dibuat dalam bidang astronomi. Dalam bidang ini juga Newton membuka jalan. Pada 1687, dia mempublikasikan karya besarnya, Mathematical Principle of Natural Philosophy, yang biasanya dirujuk sebagai
Principia, di mana dia menyajikan hukum-hukum gravitasi dan hukum-hukum geraknya. Newton menunjukkan bagaimana hukum-hukum ini dapat digunakan untuk meramal pergerakan planet mengelilingi matahari secara tepat. Masalah terbesar dari ilmu astronomi yang dinamis, yakni masalah meramalkan posisi dan gerak bintang-bintang dan planet-planet secara tepat, dipecahkan sepenuhnya oleh Newton dalam sekali sapuan yang anggun. Untuk alasan ini, Newton seringkali dipandang sebagai ahli perbintangan terbesar. Lantas bagaimana kita menilai arti penting temuan ilmiah Newton? Jika kita melihat pada indeks buku ensiklopedia ilmu pengetahuan, maka kita akan menemukan lebih banyak rujukan, mungkin 2 atau 3 kali lipat, terhadap Newton dan terhadap berbagai hukum dan penemuannya dibandingkan ilmuwan-ilmuwan lainnya. Selain itu, kita harus mempertimbangkan pendapat ilmuwan-ilmuwan besar lainnya soal Newton. Leibniz yang sama sekali tidak bersahabat terhadap Sir Isaac dan sering bertikai dengannya menulis, "Bila kita membandingkan matematika dari awal dunia ini sampai pada masa ketika Newton hidup, apa yang dia lakukan jauh lebih baik." Ilmuwan besar Prancis Laplace menulis, "Principia berada jauh di atas semua karya-karya jenius manusia lainnya." Lagrange seringkali menyatakan bahwa Newton merupakan jenius terbesar yang pernah hidup, sementara Ernest Mach yang menulis pada tahun 1901 menyatakan, semua yang telah dicapai dalam bidang matematika sejak masanya adalah deduktif, formal, dan merupakan pengembangan mekanika-mekanika secara matematis yang berbasis pada hukum-hukum Newton. Mungkin inilah inti dari pencapaian besar Newton. Dia menilai ilmu pengetahuan itu sebagai sebuah ketercampur adukan fakta dan hukum yang masing-masing berdiri sendiri, sanggup menjelaskan beberapa fenomena, tapi hanya sedikit yang dapat diprediksi. Dia mewariskan sebuah sistem hukum alam yang utuh kepada kita, yang mampu diterapkan pada sekian banyak fenomena fisika, dan yang bisa digunakan untuk membuat prediksi-prediksi yang tepat. Dalam sebuah risalah ringkas semacam ini, mustahil merincikan semua temuan Newton. Konsekuensinya, banyak temuan yang lebih kecil tidak disebutkan, walau masing-masing merupakan temuan-temuan penting di bidangnya. Newton membuat kontribusi penting dalam bidang termodinamika, studi tentang panas, dan bidang akustika, ilmu tentang suara. Dia menyatakan prinsip fisika yang teramat penting tentang kekekalan momentum dan kekekalan momentum sudut. Dia menemukan teorema binomial dalam matematika dan memberikan penjelasan meyakinkan pertama tentang asal-usul bintang-bintang. Nah, kita mungkin mengakui bahwa Newton merupakan ilmuwan yang jauh lebih besar dan berpengaruh yang pernah ada, tapi masih mempertanyakan mengapa dia berperingkat lebih tinggi daripada tokoh politik besar seperti Alexander Agung atau George Washington, dan di atas tokoh agama terkemuka seperti Yesus Kristus atau Buddha Gautama. Pandangan saya sendiri adalah bahwa walaupun perubahan politik itu penting, tapi kita harus jujur mengatakan bahwa 500 tahun setelah Alexander Agung wafat, kebanyakan dari kita masih hidup dengan cara yang sama halnya yang dialami para nenek moyang mereka
500 tahun sebelum Alexander Agung lahir. Serupa dengan itu, dalam sebagian besar aktivitas sehari-hari, mayoritas umat manusia pada tahun 1500 hidup dengan cara yang sama dengan mereka-mereka yang hidup pada 1500 sebelum Masehi. Meskipun begitu, dalam 5 abad terakhir, kehidupan sehari-hari umat manusia telah diubah secara paripurna. Kita berpakaian berbeda, menyantap makanan berbeda, bekerja dalam pekerjaan berbeda, dan menghabiskan waktu luang kita dengan cara yang amat berbeda dengan orang yang hidup pada 1500 Masehi. Temuan ilmiah bukan hanya mengubah teknologi dan ekonomi. Temuan itu juga mengubah politik, pemikiran religius, seni, dan filsafat. Hanya sedikit aspek hidup manusia yang tidak diubah oleh revolusi ilmu pengetahuan. Justru karena alasan inilah, ada begitu banyak ilmuwan dan penemu yang dicantumkan dalam daftar ini. Newton bukan hanya yang paling gemilang dari semua ilmuwan, dia juga yang paling berpengaruh dari semua tokoh dalam perkembangan teori ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dia sangat patut ditempatkan di posisi mendekati puncak dalam daftar orang paling berpengaruh di dunia. Newton meninggal pada 1727 dan dikebumikan di Westminster Abbey. Ilmuwan pertama yang memperoleh penghargaan semacam itu.